Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nirmala Jayanti, SPMSI. Saya merupakan dosen tetap jenjang S1, Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Selatan. Izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam wujud kinerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT sebagai salah satu persyaratan saya mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 yang dilaksanakan oleh Kemendikti-Saidpek tahun 2025. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Pemberdayaan Masyarakat dalam Agribisnis. Mata kuliah ini memiliki bobot sebanyak 3 SKS dengan kode AGB 32416 yang saya ajarkan pada semester genap tahun ajaran 2024-2025. Adapun deskripsi singkat mata kuliah Pemberdayaan Masyarakat dalam Agribisnis, yaitu merupakan mata kuliah yang mempelajari tentang pengembangan konsep pemberdayaan masyarakat, tahapan pemberdayaan, pengorganisasian masyarakat, metode dan langkah-langkah pemberdayaan melalui mobilisasi, partisipasi, kaderisasi, pengembangan masyarakat sebagai proses perubahan sosial, meningkatkan partisipasi masyarakat melalui musyawarah masyarakat desa, fokus group discussion atau FGD, dan model-model pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Perkuliahan dilakukan dengan metode tatap muka langsung secara aktif, partisipatif, dan fleksibel, yang disertai diskusi dan tanya jawab. Ini memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada mahasiswa untuk menuangkan ide kreatif, inovatif, maupun pengalaman yang pernah dialami. Sedangkan ceramah aktif dilakukan untuk memberikan pemahaman mengenai konsep dan pemberdayaan secara keseluruhan. Mahasiswa dapat mengunduh RPS dan bahan perkuliahan melalui laman resmi Universitas Sumatera Selatan, yaitu lms.ac.id. Adapun capaian pembelajaran CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini yaitu CPL 1, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. CPL 2, mampu menjalankan atau menangani pekerjaan agribisnis. CPL ketiga, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi dan memperhatikan dan menerapkan nilai keahliannya. CPL 4, mampu menunjukkan kriteria mandiri, bermutu dan terukur, dan CPL 5 memiliki kemampuan mempersiapkan dan mempraktekkan keilmuan agribisnis. Selanjutnya, CPNK atau capaian pembelajaran mata kuliah Pemberdayaan Masyarakat dalam Agribisnis. CPNK 1, mahasiswa mampu memahami konsep pemberdayaan masyarakat dalam agribisnis. CPNK 2, masyarakat mampu memahami tahapan pemberdayaan masyarakat. CPNK 3, mahasiswa mampu memahami pengorganisasian dalam masyarakat. CPNK 4, mahasiswa mampu memahami model-model pemberdayaan masyarakat. CPNK 5, mahasiswa mampu memahami berbagai pendidikan non-formal dalam pemberdayaan masyarakat. CPNK 6, mahasiswa mampu memahami konsep partisipasi dalam pemberdayaan masyarakat. Dan CPNK 7, mahasiswa mampu melaksanakan musyawarah masyarakat desa. Materi pembelajaran yang akan saya berikan pada kuliah ini yaitu yang pertama adalah pengertian konsep pemberdayaan masyarakat, kedua pengertian unsur pemberdayaan, ketiga bentuk pemberdayaan masyarakat, keempat tahapan pemberdayaan masyarakat, kelima konsep proses dan perencanaan dalam pengorganisasian dalam masyarakat, kemudian konsep persiapan sosial, konsep mobilisasi masyarakat, konsep partisipasi masyarakat, konsep kadar, model pendidikan non-formal dalam pemberdayaan masyarakat, pendidikan non-formal dalam pemberdayaan masyarakat, model-model pemberdayaan, serta musyawarah masyarakat desa atau MMD. Adapun penilaian yang saya lakukan dengan kriteria sebagai berikut. Pertama adalah kehadiran sebanyak 10%, kemudian ada proyek sebanyak 15%, ada tugas sebanyak 10%, kuis sebanyak 15%, UTS sebanyak 20%, dan UAS sebanyak 30%. Saya melakukan penilaian secara objektif dengan memperhatikan keaktifan dan tangkap motivasi keaktifan dan inovasi mahasiswa serta
pemahamannya dalam menyelesaikan tugas kasus yang saya berikan di akhir perkuliahan. Melalui kegiatan pembelajaran ini, besar harapan saya mampu menciptakan generasi muda yang handal dan berdaya guna, khususnya dalam menerapkan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Baiklah, selanjutnya mari kita saksikan video pembelajaran mata kuliah pemberdayaan masyarakat dalam bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih sudah menjawab salam dengan Ibu ya. Sudah hadir pada pertemuan kita hari ini di mata kuliah pemberdayaan masyarakat dalam agribisnis. Gimana kabarnya semuanya hari ini? Sehat? Masih segar ya, masih cantik-cantik, cowoknya masih ganteng-ganteng ya. Oke, masih semangat ya. Baik, sebelum kita memulai mata kuliah kita hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, sebelum mulai pembelajaran seperti biasa ya, silakan adik-adik semua buka simaknya. Silakan absen terlebih dahulu. Oke, silakan. Simaknya sudah Ibu buka. Baik, setelah absen selesai, bisa kita mulai? Nah, oke. Mata kuliah kita hari ini adalah pemberdayaan masyarakat dalam agribisnis. Di pertemuan kali ini kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu mengenai tahapan pemberdayaan dalam masyarakat. Untuk materi minggu kemarin masih ada yang ingat tentang apa? Coba. Oke, unsur-unsur pemberdayaan ya. Di situ juga ada konsep mengenai pemberdayaan. Jadi adik-adik sebenarnya sudah menyimak ya apa yang sudah Ibu berikan dan sudah mengevaluasi apa yang tugas-tugas yang Ibu berikan. Oke, jadi ini ada peta konsep mengenai tahapan pemberdayaan tadi ya. Jadi di dalam 6 tahapan tadi itu akan ada yang pertama adalah persiapan yang di atas ya. Ya, ada persiapan, setelah kita mempersiapkan apa yang akan kita lakukan, lalu kita mengkaji. Setelah mengkaji apa yang akan dilaksanakan, lalu ada perancangan program ya, seperti apa, implementasinya akan seperti apa, pelaksanaannya, kemudian dievaluasi, kemudian ada tahapan terminasi. Nah, ini yang sering kali kita temukan ya. Mungkin adik-adik juga menemukan ya kendala dari penerapan pemberdayaan ini, terutama yang pernah ikut penelitian mahasiswa ya. Nah, jadi sudah pernah bersinggungan langsung dengan masyarakat tuh biasanya pasti ada tuh kendala penerapan. Gak ada semuanya yang mulus-mulus saja ya, gak ada ya. Oh, jadi Bu, kami begitu datang ke sana pokoknya orangnya welcome sekali Bu, kami disambut. Nah, ya, misalnya ya, kami sudah disediakan segala macam. Dan ada juga yang memang Bu di sana susah ya Bu ya, aksesnya ya, sinyalnya susah Bu ya, ke daerahnya susah Bu ya, orang-orangnya tertutup ya Bu ya. Nah, itu banyak juga. Ya, banyak juga. Kenapa kita harus mempelajari tahapan pemberdayaan supaya kendala-kendala yang akan kita hadapi tadi itu bisa kita minimalisir. Ya. Bisa kita tahu nih solusi. Oh, ternyata kalau misalnya kita punya kendala nih dalam penerimaan misalnya ya, penerimaan masyarakat terhadap kita, oh solusinya seperti ini, ya gitu ya. Itu tujuannya. Kemudian seperti biasa setelah kita menerapkan evaluasi, membahas tentang kendala penerapannya seperti apa, tentu pasti ada solusi. Pinter ya, solusi itu yang paling penting. Jadi kalau kita membahas suatu masalah, jangan dipeributkan masalahnya ya. Oh, masalahnya Bu, tapi yang perlu kita kaji adalah, yang perlu kita fokuskan adalah solusi gitu ya. Jadi solusi itu sangat penting. Bagaimana solusi dalam kegiatan pemberdayaan itu yang harus kita capai ya. Karena apa adik-adik semua nanti, apalagi kita ini akan selaras dengan tujuan kampus kita ya, Entrepreneur University, tentunya akan banyak bersinggungan dengan masyarakat ya, melihat pola masyarakat seperti apa ya, maunya konsumen seperti apa ya, terus tren di masyarakat seperti apa ya, kan akan ada survei gitu kan. Kalau kita mau tahu kondisi masyarakat, nggak mungkin dong kita menebak-nebak, nggak mungkin ya kita menebak terus kira-kira Bu apa itu kirologi Bu, nggak mungkin ya. Tapi kita harus terjun ke lapangan, harus datang ke masyarakat, jemput bola, bahasanya jemput bola, gitu ya. Jadi harus tahu kondisi masyarakat seperti apa supaya bisa menentukan solusinya apa. Kalau kita nggak pernah tahu, cuma duduk di ruangan ya, kirologi tadi, yang nggak kena nanti solusinya, ya solusinya tuh nggak kena, nggak pas gitu. Oke, sampai sini, oke, bisa lanjut ya. Oke. Ya, jadi ada penyiapan lapangan. Jadi sebelum adik-adik semua turun ke lapangan, kita harus ada persiapan ya. Siap, gerak ya, siap ya. Oke ya. Oke, persiapan itu pertama, apa yang kita harus lakukan itu studi kelayakan daerah sasaran. Jadi misal nih,
adik-adik mau melakukan kegiatan pengabdian nih, atau penelitian ya, itu harus ditentukan dulu mau ke wilayah mana, tempatnya di mana, apakah tempat itu layak dilakukan kegiatan. Ya, kalau di situ nggak ada permasalahan, Bu, di situ orang-orangnya pinter-pinter, seluruh fasilitasnya tercukupi, terus tahapan pemberdayaannya di mana? Ya, jadi harus pas tempatnya, memang memerlukan ya, kondisi fasilitas yang memang belum memadai ya, supaya memang penggalian kegiatan pemberdayaannya kena masyarakat langsung. Ya, jadi ada studi kelayakan daerah sasaran, apakah daerah sasaran yang mumpuni cocok untuk dilakukan kegiatan atau tidak ya, itu ya. Terus mengurus perizinan. Nah, ini ya, ini penting. Jadi kalau datang ke tempat orang, jangan tiba-tiba ujuk-ujuk datang. Adik dari mana? Pak, saya mau melakukan penelitian. Loh, udah lapor belum? Belum, Pak. Terus ya langsung aja ke sini. Ya jangan ya. Ya jangan kayak gitu. Jadi kita harus melakukan perizinan. Minimal kemana? Kalau di desa? Pinter, ke kepala desa ya. Jadi harus kulo nuwun ya bahasanya ya, ketok pintu dulu ya, izin dulu supaya apa? Supaya aman ya, karena kepala desa orang yang paling tahu kondisi desanya. Kita harus mengunjungi kelurahan tersebut. Nah, itu harus diurus sebelum kita melakukan kegiatan ya. Jadi ingat ya, jadi pertama kita melakukan studi kelayakan, lalu ngurus izin ya. Terus menjalin kontak dengan toko informal. Jadi di desa juga ada namanya toko informal. Seperti buka adat, toko agama ya bisa juga ya. Ya karena dia nggak ada di struktural desa ya. Kayak kalau BPD Karang Taruna itu formal. Kalau struktur informal di luar itu, itulah struktur informal. Nah, jadi selain Pak Kades dan jajarannya, juga toko-toko informal juga harus menjalin kontak dengan masyarakat. Jadi kalau datang jangan ditegur ibunya, nggak kenal Bu. Nah jangan ya. Kenapa? Di pemberdayaan itu salah satunya adalah komunikasi. Ya, bagaimana cara mereka membuka diri kepada kita dan kita juga akan mengopen informasi kepada mereka. Jadi begitu datang ke desa, kita mencoba untuk menjalin kontak dengan toko informal dan formal juga dengan masyarakat. Dan Ibu rasa orang-orang di desa lebih welcome ya, benar nggak? Ya, apalagi kita sopan, santun ya, dan mereka akan menerima dengan tangan terbuka ya. Apalagi untuk kemajuan pengetahuan ya, itu bisa didatengin, ikut. Apalagi ibu-ibunya ya, karena biasanya di desa itu yang sangat minim bersuara ya, mengutarakan pendapat tuh ibu-ibunya. Bapak-bapak kayak masih masih suka ngumpul. Tapi kalau ibu-ibunya tuh yang mesti agak lebih banyak didorong. Karena memang malu ya. Masih malu ya, benar nggak? Suka nggak ketemu? Bu, gimana menurut Ibu? Adik malu deh gitu ya. Adik aja gitu ya. Karena malu. Padahal mereka punya aspirasi suara. Apa yang menjadi kebutuhan desanya. Itu sebenarnya ibu-ibu juga tahu sebenarnya apa yang mereka butuhkan, dan salah satu tugas dari kegiatan pemberdayaan adalah menggali hal tersebut supaya bisa kita identifikasi, bisa kita runutkan ya apa yang menjadi kebutuhan ataupun keinginan dari masyarakat desa. Jadi kalau kebutuhan sifatnya mendesak ya, seperti makan ya. Tapi kalau keinginan itu sifatnya tidak mendesak biasanya ya. Jadi kebutuhan-kebutuhan di luar kebutuhan pokok gitu. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya? Saya? Oke, kalau bisa Ibu lanjut ya. Oke. Nah ini ya. Setelah kita melakukan persiapan, kita melakukan pengkajian. Kajian ini kita melakukan kegiatan mengidentifikasi masalah. Nah ini yang seperti kita singgung tadi, kebutuhan yang dirasakan. Nah ya. Jadi harus bisa membedakan yang mana kebutuhan, yang mana keinginan, ya. Jadi jangan sampai ketuker. Jadi karena banyak kayaknya lebih yang ini deh harusnya didahulukan. Bukan, jadi kita harus memilah dulu. Mengkaji itu memilah, mengidentifikasi apa sih yang menjadi kebutuhan yang benar-benar mendesak sifatnya. Apa itu misalnya? Pertama, apa yang harus kita lakukan? Kita bisa mengidentifikasi sumber daya yang dimiliki, potensi wilayahnya apa. Jadi kalau di situ banyak sawah, misalnya di tempat adanya banyak apa? Sawah, padi,
karet. Nah, banyak karet. Dan potensi wilayahnya adalah karet. Nah, apa yang bisa kita kembangkan dari situ? Ya, mereka butuh apa? Ya, misalnya ya. Kalau misalnya di situ banyak padi. Nah, karet itu kan ada limbahnya ya. Ada limbahnya ya, kayak apa tuh? Yang apa namanya? Balam ya, bahasa ininya, bahasa daerahnya ya. Kayak biji karet itu ya. Nah, itu kan bisa diolah ya. Bisa diolah. Nah, itu kenali potensi wilayahnya. Jadi biar tahu bagaimana cara mengembangkan daerah tersebut gitu ya. Potensinya apa? Potensi itu, sumber daya itu nggak hanya terbatas di sumber daya alam, tapi juga di sumber daya manusia, betul. Jadi kalau ada sumber daya alam, harus ada sumber daya manusia. Kan nggak mungkin kan dilihatin aja tuh sumber daya alam, nanti bisa berubah kan nggak mungkin ya. Nah itu, jadi tugasnya adik-adik semua nanti bagaimana cara meningkatkan sumber daya yang ada di situ, baik sumber daya alam maupun manusia untuk bisa punya potensi, bisa meningkat, bisa berdaya guna. Karena konsepnya pemberdayaan kan sudah Ibu bahas di awal kan, dari yang tidak mau menjadi mau, jadi tidak bisa menjadi bisa, jadi tidak potensi menjadi potensi. Itu ya, bisa dipahami ya. Oke, terus masyarakat sudah dilibatkan dalam tahap penilaian. Kenapa penting? Ini enggak? Penting ya? Kenapa? Karena masyarakat di situ yang lebih tahu kondisinya. Ya. Kita sebagai orang yang baru akan menyesuaikan, itu perlu kontribusi pendapat ya dari mereka. Jadi kenapa harus dilibatkan? Yaitu mereka yang tahu yang mana yang lebih butuh. Jadi kalau di sana misalnya lebih butuh jalan dibandingkan sapronik, ya jalannya dulu. Misal. Atau butuhnya pupuk, Bu, ya, dibandingkan benih, karena benih di sini mereka sudah buat sendiri dari yang panenan yang kemarin misalnya. Itu tergantung kondisi masing-masing. Ya, tergantung kondisi masing-masing ya. Oke, ini ya. Kemudian ada perencanaan program, formulasikan tujuan yang ingin dicapai. Pertama, adik-adik bisa buat urutan pelaksanaan kegiatan. Jadi buat urutan ya. Jadi kalau kalian mau melakukan kegiatan tuh dibuat runutannya apa, isi kegiatannya apa gitu. Biar nggak bolak-balik kerjanya. Kan sudah Ibu bilang kalau kita kerja tuh harus efektif dan efisien. Ya. Generasi Gen Z. Oke, udah tahu kan cara kerja efektif dan efisien ya? Oke ya. Kemudian pilih pendekatan dan metode yang akan digunakan. Bisa juga metode dirinci di masing-masing kegiatan ya. Jadi ada metodenya, pendekatannya mau gimana? Apakah face to face, door to door, atau sistemnya seperti apa ya? Harus ketemu satu dengan satu orang gitu kan? Apa perkumpulan atau segala macam, itu dibuat metodenya seperti apa? Supaya kita gampang kasih informasi. Kemudian tentukan personalia yang bertanggung jawab pada setiap kegiatan. Nah ini penting. Jadi setiap tahapan kegiatan itu harus ada PIC-nya. Jadi kalau mau minta laporan, perkembangan kegiatan, kendala kegiatan, evaluasi kegiatan, bisa minta sama PIC-nya. Jadi nggak saling nabrak kegiatan ya. Jadi masing-masing udah tahu nih, saya mesti ngerjain bagian ini, si A mesti ngerjain bagian ini, si B ngerjain bagian ini ya. Ini juga gitu ya, misalnya ngerjain apa gitu, misalnya ngerjain pembukuan, ada yang ngerjain apa pengolahan gitu ya, misalnya ya, ada yang pengawasan, ada yang pemasaran. Nah itu. Jadi harus dibagi sesuai PIC masing-masing. Kemudian susun waktu pelaksanaan, ini penting. Timeline-nya harus ada. Jadi kalau kita melakukan kegiatan itu selama 5 bulan, jadi selama 5 bulan itu disusun. Ya, 5 bulan itu disusun, misalnya bulan Januari ini misal. Kita sekarang bulan Juli misalnya, bulan ini. Oke, di bulan Juli tuh minggu pertama, kedua, ketiga, keempat itu apa yang harus dikejar? Apa yang harus dikerjakan? Ya, adik-adik kalau Ibu kasih tugas seperti biasanya kan udah familiar ya dengan timeline ya. Udah familiar. Oke, kemudian buat rencana evaluasi sesuai indikator ya. Jadi ada penilaian sesuai masing-masing yang akan dilakukan. Nah, ini penting, sangat penting. Tentukan anggaran kegiatan ya. Jadi kalau kegiatan, kita harus menentukan anggaran supaya jangan sampai defisit. Jangan sampai hal yang nggak perlu dibeli, yang perlu nggak kebeli. Ya. Jadi harus benar-benar diatur keuangan. Jadi ada tuh yang memang ngerti keuangan, itu bisa membantu di penyusunan anggaran kegiatan. Karena nggak mungkin kegiatannya nggak ada anggaran. Ya, tapi gimana caranya kita mengolah anggaran itu menjadi efisien, itu yang paling penting sebenarnya. Kenapa itu harus dibuat anggaran kegiatan, ya? Oke. Nah, implementasi melaksanakan kegiatan sesuai rencana ya. Jadi rinci prosedur operasional untuk melaksanakan program. Ada proseduralnya, operasionalnya bagaimana, cara mengoperasikannya, terus kerjasama yang baik antara petugas dan masyarakat. Jadi kalau adik-adik sebagai petugas, kalian apalagi sekarang udah ini ya,
penyuluh pertanian ya, nanti kan bisa jadi penyuluh pertanian, itu harus bisa tuh punya kerjasama yang baik, komunikasi yang baik sama masyarakat. Ya, kenapa? Bahasanya masyarakat beda dong, ya bisa ya. Jadi kita harus tahu nih gaya bahasanya di masyarakat itu seperti apa, ya ngomongnya seperti ini ya, intonasinya harus seperti apa, bahasanya, ritme bahasanya seperti apa ya. Jangan terlalu berilmiah, beda kan kalau kita lagi di belajar ya. Jadi kalau masyarakat tuh ya sebaiknya menyetarakan bahasanya, menyetarakan. Makanya banyak penyuluh pertanian itu kalau ibu lihat memang diambil dari penduduk setempat atau berdomisili sesuai KTP. Kenapa? Kendala bahasa itu penting ya. Nanti yang Sulawesi ditaruh di Jawa pusing ya, benar nggak? Nah, yang Papua ditaruh di Sumatera apalagi ya, coba deh yang Sumatera ditaruh di Papua, ya bisa pakai bahasa isyarat nanti ya nggak, yang kayak gini ya, nggak lagi pakai bahasa ini, kecuali ya bisa bahasa Indonesia yang pasti ya, mungkin bisa berperan, kita bisa pakai bahasa Indonesia. Kemudian meningkatkan peran masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan. Jadi setiap tahapan itu sebaiknya adik-adik libatkan masyarakat ya, itu dalam persiapan supaya apa? Supaya lebih mengenang, kegiatannya lebih mengenang ya. Jadi harus ada peran masyarakat di situ. Evaluasi program, tentukan metode evaluasi. Jadi lakukan evaluasi bersama masyarakat. Jadi kalian harus nilai kegiatan kalian itu sudah sejauh mana ke tingkat keberhasilannya dan kendalanya itu seperti apa. Ya, berhasil nggak nih kegiatan? Ya, Bu ditanya, Bu, bagaimana nih kira-kira kegiatan kita ini sudah mengena belum dengan kebutuhan Ibu? Sudah tercukupi belum? Kalau memang dirasa belum, berarti kita harus mengoreksi, ada koreksi. Kesalahannya di mana ini? Kita harus revisinya di mana ini kegiatan. Itu ya. Kemudian pilih jenis evaluasi formatif atau sumatif ya. Kemudian evaluasi pada komponen proses atau output. Jadi bisa dievaluasi itu pada kegiatan sedang berlangsung atau pada hasil. Jadi semuanya harus dievaluasi. Jadi kalau kegiatan lagi berlangsung, kira-kira nih apa sih yang kurang sih di dalam prosesnya ya? Jadi harus kita perbaiki, atau outputnya apakah tidak sesuai dengan yang ingin dicapai, sesuai nggak dengan capaiannya? Kalau nggak sesuai, berarti kita harus evaluasi ulang. Itu ya. Oke, sekarang tahap terminasi ya, tahap terakhir. Jadi saat mengakhiri hubungan, nah ini ya, langsung senyum ya semuanya ya. Secara formal dengan sasaran perlu dilakukan secara perlahan, perlu dijaga kontak setelah program selesai. Ini kebanyakan closing di dalam suatu kegiatan pemberdayaan karena merasa sudah selesai, karena merasa nggak perlu lagi kayaknya sudah bisa, tiba-tiba menghilang, ya susah dikontak, pada senyum ya. Ya jangan ya. Jadi kalau melakukan kegiatan itu, kalaupun mau mengakhiri kegiatan, nggak boleh langsung menghilang, memutus kontak dengan pihak yang diteliti ya. Jadi tetap harus terjalin. Karena apa? Kita siapa tahu ada penelitian lanjutan ya, atau tujuan yang belum tercapai, masih ada miss kegiatan ya gitu ya. Emang udah senyum ya. Gitu ya. Jadi harus dijaga karena relasi yang sudah terjalin itu tidak mudah. Jadi sayang kalau misalnya adik-adik nanti ngerasa capek banget ya, repot ya gitu ya. Jangan. Itulah seninya pemberdayaan. Itulah indahnya pemberdayaan. Ya. Kenapa ya? Kalau misalnya orang mengubah pemikiran orang dari yang mau tidak mau menjadi mau itu tidak mudah. Tidak mudah ya. Gitu ya. Jadi kalau misalnya ada kegiatan harus di closing dengan baik gitu ya. Oke, itu saja materi dari hari ini dari Ibu. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Oke, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana sebaiknya cara kita menghadapi kendala yang terjadi dalam tahapan-tahapan kebudayaan masyarakat di masyarakat muslim menerima program kita buat. Dari kami yang sudah di lapangan, hal itu sering terjadi. Begitu. Oke, bagus ya pertanyaannya ya. Oke, Mei punya kendala ya, bahwa tempat yang dikunjungi itu tidak welcome, kurang lebih seperti itu ya, kurang menerima. Artinya begini, tadi kan kita sudah bahas ya beberapa metode ya, ada bisa face to face, ada door to door atau segala macam. Nah sebenarnya pendekatan ini diperlukan. Dengan caranya apa? Kita tahu dulu kebutuhan mereka apa, ya. Kalau kata orang ya, tak kenal maka tak sayang ya. Kalau tak sayang maka tak tahu saja ya. Itu ya. Jadi
kalau misalnya kita tahu nih apa yang mereka butuhkan, biasanya topik itu akan pembicaraan itu akan nyambung, asik. Nah, kayak katain tadi asik gitu. Ya, bahasanya asik. Kalau udah asik, nyambung, mereka akan open dengan kita. Apalagi kita tadi sudah urus perizinan dengan baik, ya, Kades juga memberikan izin, ya. Nah, itu Ibu rasa nggak ada permasalahan gitu. Biasanya apa yang ditawarkan ke masyarakat itu kurang mengena. Kalau memang mereka kurang terbuka, ya. Dan memang ada jenis masyarakat yang memang agak lambat untuk menerima perubahan. Dan ini memang tantangannya. Tidak ada kok yang kalian aja misalnya kenal sama teman yang baru belum tentu langsung diterima dengan hangat, ya. Tidak bisa langsung akrab, ya. Nah, gitu aja prosesnya. Ya, jadi gimana sih? Kan kita harus tahu nih kepribadian orang ini seperti apa gitu. Calon teman saya ini seperti apa, ya. Orang yang akan kita berdayakan ini orangnya seperti apa yang mereka butuhkan. Ya, kalau kita tahu apa kebutuhan mereka, insya Allah bisa lebih lancar gitu, ya. Tapi dengan kita juga harus terapin tahapan-tahapan dengan benar gitu. Biasanya yang sering ini kan ada ketersinggungan, ya. Misalnya kita izinnya nggak ini, tiba-tiba kok bisa di situ ya, kok nggak izin dulu sama saya kok ini. Jadi itu perlu komunikasi yang baik, perlu izin yang baik, perlu kita bisa mengidentifikasi kebutuhannya itu apa itu, ya. Jadi jangan, lebih fleksibel lah bahasanya, ya. Kalau kita menerapkan perbedaan harus lebih fleksibel, ya. Oke, ada yang lain? Pertanyaan? Cukup ya. Oke, plus dulu buat Mei, ya. Terima kasih. Plus juga untuk kita semua hari ini. Baik, untuk melihat bagaimana evaluasi untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini. Ini Ibu ada tugas, ya, untuk kalian seperti biasa, ya. Ini silahkan kalian adik-adik buat, ya, sebuah laporan pemberdayaan yang menggambarkan penerapan tahapan pemberdayaan di wilayah tempat tinggal masing-masing bisa digali dari potensi wilayahnya. Seperti yang Ibu terangkan di awal, ya. Jadi kalau memang potensi wilayahnya itu ada padi, ya monggo padi, ada karet ya karet, ada pisang ya pisang, ada ubi ya ubi, ya. Ya silakan adik-adik bisa gali potensi wilayahnya masing-masing. Nanti tugasnya itu template-nya Ibu upload di LMS, ya. Jadi adik-adik bisa ambil dari sana, bisa di-download. Nanti upload tugasnya juga di LMS. Kemudian dikumpul paling lambat minggu depan, ya, jam 18.00. Sama, ya, masih WIB, ya. Sama semua, ya. Jadi sepakat, ya. Jadi silakan akses juga, bisa juga nanti adik-adik kalau mau lihat RPS mata kuliah kita, ya, dari pertemuan pertama sampai terakhir, silakan adik-adik bisa lihat di link RPS yang ada di LMS, ya. Oke, ini ada kendala apa saja tadi, ya. Kita ada evaluasi bagaimana apa saja yang ditemui selama di lapangan, ya. Terus solusi apa saja itu, ya, yang bisa kalian terapkan di dalam laporan Nadi tadi, ya. Jadi apa kendala yang ditemui di lapangan, solusinya seperti apa. Kemudian silahkan kalian demonstrasikan cara penerapannya itu di medsos, ya. Boleh ke IG kalian, Facebook kalian, ataupun YouTube LPPM, boleh juga. Nanti di-upload di situ. Tapi yang pasti itu juga diunggah di LMS kan, ya, bersama laporan tadi, ya. Jadi orang bisa lihat tugas harian kalian. Jadi potensi wilayah kalian itu bisa dilihat oleh orang lain gitu. Oke, ini referensi yang Ibu gunakan, ya, selama pembelajaran ini. Silakan adik-adik baca. Ada Usman, Priyono, Tanjohan, dan Jaya Winata mengenai tentang pemberdayaan masyarakat. Oke, sekian untuk materi kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih untuk kehadirannya. Salam sehat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.